Halo men, balik lagi ke channel gue ya. Kali ini gue coba mau review Poco C71 selama gue pakai nih. HP harga sejuta yang lagi laku banget di e-commerce, habis mulu stoknya. Kayak apa reviewnya? Yang penting di subscribe dulu channel ini ya. Yuk lanjut yuk. Desain HP ini cukup menarik dengan bentuk frame datar dan melengkung di sisi-sisinya. Yang gue pakai ini varian warna gold ya. Goldnya juga nggak gold banget, kadang terlihat kayak abu-abu malahan. Material belakang dan framenya dari polikarbonat yang bikin HP ini ringan kalau lagi dibawa. Beratnya nggak sampai 200 gram, tebalnya juga cuma 8,26 mm. Tampilan dual tone di belakangnya ini nggak ada teksturnya ya. Ya sama aja kalau dipegang dengan yang polosnya, rata. BAM dua kameranya menonjol banget. Untung case yang di paket pembeliannya cukup bisa melindungi bagian ini. Karena framenya datar, kalau digenggam agak kenceng, cukup kasih efek agak sakit ya di sela jempol nih. Fingerprint HP ini masih menyatu dengan tombol power yang rata dengan frame. Untuk akurasinya cukup bagus. Selama gue pakai, ya kadang ada miss-miss dikit sih. Lubang jack audio masih ada di Poco C71 ini. Slot SIM cardnya bukan hybrid ya. HP ini ada dua slot SIM card dan slot microSD. Jaringannya mendukung sampai 4G aja. Layar Poco C71 ini pas gue baru buka dari dusnya ya, ternyata nggak ada screen protector sama sekali nih. Jadi ya gue pakein hidrogel aja biar aman nih. Untuk layar Poco C71 ini berdesain water drop ya. Untuk kamera depannya menggunakan panel IPS berukuran 6,88 inch beresolusi 1640x720 pixel atau HD+. Support refresh rate sampai 120 Hz nih. Sebenarnya ukuran layar Poco C71 yang 6,88 inch ini nggak beda jauh dengan Infinix Note 40 yang 6,87 inch. Tapi karena ada list hitam yang cukup tebal, jadi bikin layar Poco C71 ini lebih panjang. Apalagi list hitam yang bagian bawah, itu lebih besar dari yang atas. Untuk tampilan di luar ruangan, layar Poco C71 ini masih kelihatan adem tampilannya ya, kalau kena bayangan kita. Kalau langsung terpapar matahari, kurang jelas tampilannya. Karena layar Poco C71 ini hanya berkemampuan 450 nits untuk tipikalnya, dan 600 nits untuk mode kecerahan tinggi. Itu bisa diaktifkan di menu pengaturan, klik layar, dan mode luar ruang diaktifkan. Mungkin bisa membantu meningkatkan kecerahan saat berada di luar ruangan dengan matahari yang terik. Aktifkannya jangan pas kena panas ya, nggak mau aktif kalau aktifin mode ini ketika layar terkena sinar matahari. Untuk auto brightness-nya, kalau menaikkan tingkat kecerahan di luar ruangan, kadang masih agak gelap, jadi harus dinaikkan secara manual tingkat pencerahannya. Kalau soal ini mungkin nanti bisa diperbaiki saat update sistem kali ya. Kerapatan pixel di layar Poco C71 ini hanya 260 dpi. Terlihat agak pucat karena resolusi HD+ dipadukan dengan layar besarnya yang berukuran 6,88 inch. Tapi bisa diakali dengan setting kontras dan warna di pengaturan layar. Dan kontras warna diset ke tinggi untuk warna yang lebih pekat. Refresh rate 120 Hz nya bisa diaktifkan di menu pengaturan layar dan pilih opsi 120 Hz di menu rasio menyegarkan layar. Selama gue pakai, untuk pindah-pindah menu sih cukup gesit ya. Biarpun 120 Hz nya ini efektif di menu pengaturan. Begitu pindah ke menu, turun jadi 90 Hz. Dan scroll di aplikasi turun lagi jadi 60 Hz. Tapi kalau di aplikasi tergantung aplikasinya support 120 Hz atau enggak nih. Kayak di aplikasi YouTube. Refresh rate layar jadi 60 Hz karena aplikasi YouTube supportnya hanya segitu. Dan gue udah tes sentuhnya atau sensitivitasnya, layar Poco C71 ini support 10 jari ya. Untuk user interface Poco C71 ini menggunakan Android Go berbasis Android 15, bukan pakai MIUI. Jadi tampilannya lebih simpel karena mirip dengan Android murni dan Android One. Saat baru menghidupkan Poco C71, ada beberapa bloatware yang sudah terinstall, namun bisa di-uninstall ya. Aplikasi MIUI juga ada di Poco C71 ini, kayak Mi Browser dan Mi Video. Dan kabarnya sih bakal dapat 2 kali mayor update ya, 2 kali update versi Android dan 36 bulan update. Mungkin update security ya yang 36 bulannya. Dan seperti Android 15 di Infinix Note 40 yang gua bahas di video-video sebelumnya, untuk main eFootball ini tidak bisa full layar kalau memakai navigasi gestur. Malah di Poco C71 ini, walaupun menggunakan aplikasi 3 tombol, hanya menambah lebar dikit aja, tapi gak sampai full ke water dropnya. Kalau di Infinix Note 40, game eFootball bisa full layar dengan merubah navigasi gestur ke navigasi 3 tombol.
Dan menu tombol power jadi launcher AI. Jadi agak lama nekannya kalau mau matiin atau restart HP ya. Kalau mau cepat, tekan tombol power dan volume up atau volume atas. Ini terjadi juga di Infinix Note 40 Android 15. Kamera Poco C71 ini bernama kamera ganda AI 32 megapiksel. Di menu kameranya ada menu Ultra HD untuk jepret foto. Nah, gue pakai itu untuk jepret-jepret foto nih. Dan ini dia hasil jepret-jepret fotonya ya. Dan ini cuacanya agak mendung. Untuk akurasi warna lumayan oke. Maksudnya saturasi warnanya nggak berlebihan, mirip dengan objek aslinya. HDR-nya berfungsi dengan baik. Kayaknya sih kurang detail aja ya. Jadi jangan di zoom terlalu dalam lah hasil foto-fotonya nih. Untuk rekam video, kamera depan belakang hanya support sampai 1080p 30 fps aja. Nggak ada OIS dan nggak ada AIS. Hasilnya ya kayak gini nih. Nah ini dia nih, ngerekam 1080 30 fps. Maksimal 30 fps ya. Opsinya sih itu. Jadi kalau di settingannya setelan tinggi. Naik tangga gua. Nah di sini ada opsi zoom ya. Coba cek yuk. Oh. Halus gak, gimana nih suara mic-nya nih? Ini HP-nya apa tadi ya? Poco C71. Fokusnya jauh, jarak fokusnya nggak deket, agak mundur dikit. Nah tuh fokus objek dekatnya agak jauh. Nah kalau ini hasil kamera depanan nih, gimana nih? Resolusi 1080 30 fps. Langitnya ya kudu di itu tuh, kudu disorot. Oh ya, ini naik tangga lagi nih. Nah gimana hasilnya jadi nih kamera depannya? Ada opsi 1 kali dan 2 kali di menu kamera, dan itu untuk zoom. Hasil zoomnya ya terima aja udah. Poco C71 ini menggunakan prosesor Unisoc T7250 12 nanometer, GPU Mali G57, RAM 4GB, LPDDR4X yang bisa ditambah hingga 4GB lagi. Jadi total 8GB kayak tertulis di dusnya. Internalnya 128GB, eMMC 5.1 dan dites read and write pakai Antutu versi 10, hasilnya ya lumayan sih. Prosesor Unisoc T720 ini memiliki peningkatan sampai 83% dibanding generasi sebelumnya. Yang ketulis di web Xiaomi-nya ya begitu. Buat tes di Antutu versi 10 dapat skor 256.000. Ya lumayan mengingat harganya segitu ya. Dan untuk main game, gue cuma main eFootball. Saran aja nih, eFootballnya di set standar dan frame rate-nya 30 fps aja biar lancar main gamenya. Gue coba di set ke 60 fps agak kurang lancar, dan eFootball ngasih notif untuk lancaran bermain, turunkan kualitas grafis. Kalau untuk scroll aplikasi masih lancar ya, dan buka aplikasi dari menu aktivitas kadang ada yang relog. Speaker Poco C71 jumlahnya 1, letak lubang speakernya di atas layar, dan suara yang keluar dari speaker ini keluar juga di earpiece, tapi gak sama dengan hasil suara yang keluar dari speaker. Tips aja nih ya, untuk setup speaker satu kayak gini, gue selalu set keseimbangannya ke mono. Biar kalau dengar musik suaranya ngumpul di speaker itu. Dan hasilnya, suara musik yang dihasilkan Poco C71 ini detail, trigger terdengar cukup oke ya, nggak pecah dan bagus. Powernya kurang sedikit dan bassnya juga kurang dikit aja nih. Kayak gini nih hasil suara speakernya.
Kalau main game, posisi speaker di kiri kadang ketutup tangan, suara muncul dari earpieces, kurang bagus. Kalau posisi begini, speaker nggak ketutup karena selah jari. Layar HD Plus ditambah UI Android Go plus baterai 5200 mAh. Nah, ini nih keunggulan HP ini, baterainya gede. Dengan kombinasi yang seperti itu, harusnya ngasih ketahanan baterai yang bagus ya. Gua coba tes pemakaian sehari-hari ya, mulai dari jam 9 pagi dengan kapasitas baterai 91%. Dipakai dengar musik via TWS sambil naik motor, scroll sosmed, nonton film, dan beberapa kali main game nih. Hasilnya, sampai jam 2 malam sisa baterai 31%. Dengan screen on time 7 jam. Susah banget ngabisin baterai nih HP nih, serius deh. Untuk proses isi dayanya ya, port charger Poco C71 ini pakai port Type-C dan support sampai 15 watt. Kenapa nggak 18 watt gitu ya? Tanggung banget. Atau 33 watt sekalian. Dan lama proses isi dayanya dari 15% sampai full 100% butuh waktu 2,5 jam. Dan daya yang masuk buat cek pakai aplikasi cek dev itu ya sekitar 10 watt sih. Nah, itu dia review gue soal Poco C71 nih. Kalau ada yang salah atau ada yang kurang, silahkan dikoreksi dengan tulis di komentar, biar jadi sama-sama tahu kitanya. Menurut gue nih ya, HP ini cocok untuk belajar anak-anak, driver ojol, untuk pekerjaan balesin chat WhatsApp ke customer gitu. Karena kombinasi ROM Android Go yang simple dan kapasitas baterai yang gede, bikin HP ini bisa dipakai lama-lama tanpa takut baterai cepat habis. Dan gitu aja nih video kali ini. Jangan lupa subscribe dan komentarnya di share juga ke teman-temannya ya. Dan see you, bye-bye.